Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman pemilih berada. Jumpa lagi dengan kita di podcast KPU Kabupaten Tangerang. Hari ini hari yang sangat gembira ya, bahwa hari ini kita akan banyak berbicara atau akan banyak ngobrol bersama Kang Rohmadin atau Bung Adin, akrab disapa. Mungkin sebelum kita jauh lebih dalam, Kang Adin bisa memperkenalkan kepada kawan-kawan atau teman-teman pemilih kita, siapa Bung Adin dan background-nya apa sih, Oh, seperti itu. Silakan Bung Adin. ya, sebelumnya, terima kasih ya Kang, saya panggil siapa nih? Sia Rio. Kang Rio ya. Ya, Jadi saya ini memang penggiat aktif di media sosial ya. gitu, khususnya baik politik maupun lokal di Provinsi Banten, ya, di Tangerang dan nasional lah. Jadi memang saya itu sebagai anak muda yang memang mungkin ya disebut sebagai generasi Z lah. Oke, Gen Ya, Z karena ya. Oke. keresahan saya pribadi gitu kan, bagaimana saya menuangkan keluh kesah ini, makanya media sosial ini saya aktifkan untuk menjadi wadah saya menyampaikan sebuah aspirasi. Oh, baik. Konten kreator aja lah. Konten kreator ya. Mhm. Baik. Senang Bung Adin membersamai kami di sini sebagai seorang konten kreator di mana fokus kreasinya adalah di bidang kritik seperti itu ya, Iya, benar. ataupun di bidang politik, Mhm. demokrasi, Mhm. ya sebenarnya masih berkesinambungan dengan Komisi Pemilihan Umum ya. Iya, Kita benar. juga memiliki tugas khususnya dalam rangka tahapan ini bagaimana tetap menghangatkan apa ya situasi ataupun kreasi kita, ya nalar-nalar inilah, nalar-nalar politik ya. Nah, politik ya, Betul, iya. khususnya di anak muda ataupun karena konteks pembahasan kali ini adalah Gen Z, Mhm. kita kita sebut Gen Z lah ya, Gen Z ya, seperti iya. ya, baik seperti itu. Bung Adin untuk mengawali pembicaraan kita pada, pekan ini, Bung Adin ini kan termasuk Gen Z yang sangat vokal ya, Mhm. khususnya di lingkup Kabupaten Tangerang ataupun Provinsi Banten gitu. Banyak Mhm. sekali konten-konten Bung Adin yang Mhm. mengkritisi bagaimana politik berjalan atau demokrasi berjalan Iya. di lingkup kabupaten ataupun di provinsi, bahkan cukup nasional ya Bung Adin. Mhm. Pertama, Gen Z ini kan lahir memang banyak sekali, apa ya istilahnya, gesekan-gesekan ya. Jadi maksudnya Gen Z lahir banyak diterpa dengan isu krisis, kemudian juga dengan disrupsi digital dan lain Mhm. sebagainya. Jadi memang besar dengan, hiruk-pikuk digital seperti Digital itu. ya, ya. Nah, bagaimana Bung Adin memanfaatkan ini semua tadi di samping dengan Mhm. menjadi wadah kritik yaitu menggunakan media Mhm. sosial gitu. Awal mulanya Mhm. gongnya di mana sih Bung Adin sehingga memilih kanal media sosial untuk dapat mengkritik seperti itu? Oke. Ya sebelumnya, saya tuh melihat gini, saya aktif di X juga awal, Oke. X aktif dan saya melihat gini, menurut saya gitu, banyak hal-hal yang fatal banget Mhm. di pemerintahan dan generasi, Gen Z, karena kalau kita bongkar lebih jauh lagi, hampir 60% Oke DPT, pemilu gitu kan, itu dikuasai oleh Gen Z oke. dan milenial. Ini 2 generasi yang membongkar kemenangan-kemenangan presiden di tahun Mhm 2024. mhm. Jadi jangan sampai suara Gen Z ini terbengkalai begitu saja, karena kalau kita lihat, Gen Z ini seringkali bingung mau kemana arahnya. Dia punya pemikiran bagus, Mhm punya ide yang bagus, tetapi mau kemana diaspirasikan lagi dan lagi sekarang hampir semua politis tuh punya pencitraannya sendiri. mhm. Nah, kita sebagai Gen Z ingin menyampaikan itu melalui platform berbagai macam media sosial. Saya aktif di Instagram, aktif di TikTok, aktif di Facebook, dan biasanya saya itu mengkritik gitu dengan data Mhm dan mhm. fakta di lapangan. Oke, kenapa media sosial? Kenapa media sosial? Nih, menarik. Menurut saya di zaman sekarang kita tidak pungkiri. Oke. Pertanyaannya gini, apakah ada politis yang langsung ke masyarakat mendengar keluh kesah? Jarang. Mungkin bisa dihitung beberapa hari. Apakah itu langsung diterima? Belum tentu. Dengan adanya protes melalui media sosial ini langsung gercep pemerintah. Satu kasus, Oke. saya sempat membahas masalah PJU Mhm mhm. di Kabupaten Tangerang. Sebentar, PJU apa konteksnya? PJU itu adalah PJU itu kayak lampu di Oh, jalan lah, ya 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 ya. ya kan, Untuk penerangan jalanan umum jalan. lah ya, penerangan Ya. jalanan umum seperti itu. Ketika saya protes hal itu langsung digercep oleh pemerintah. Oke. Tapi kalau nggak ada media sosial, Mhm. bagaimana aspirasi itu bisa tersampaikan ke semua orang? Oke.
Artinya tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Dalam artian batas itu dapat ditembus gitu. Ya. Batas itu dapat ditembus oleh media sosial Mm-mm. sehingga kritik dapat tersampaikan dan juga dapat didengar. Ya, Seperti itu. benar. Oke. Kalau tidak menggunakan media sosial? Kalau tidak menggunakan media sosial, saya sedikit menyampaikan data ya. Oke. Data riset beberapa saya dari CSIS, salah satu lembaga riset juga, Oke. kata data dan segala macam, dia mengungkapkan hampir generasi Z itu menggunakan media sosial. Media sosial, oke. Bukan hanya Z, milenial dan seluruh kalangan generasi lah. Nah, yang paling tinggi platform digunakan oleh Gen Z itu adalah platform Instagram. Oke. Kedua itu adalah X. Ketiga TikTok. Keempat Twitter. Keempat itu Facebook. Kelima podcast. Kelima koran. Pertanyaannya kalau kita koran sekarang. Oke. Sekarang mungkin hampir jarang dan mungkin sekarang udah tidak ada offline. Koran itu sudah tidak ada. Oke. Kita dengan mudahnya mengakses media sosial, tinggal klik langsung kita membuka data semua. Apalagi sekarang dengan berbagai macam alat seperti AI dan segala macam, kita sangat kebantu. Oke. Jadi menurut saya kenapa harus media sosial? Dengan adanya media sosial kita bisa mencakup seluruh orang yang enggak bisa ngedenger, yang mungkin dia takut. Dengan ada media sosial, oh suara saya bisa teraspirasikan. Gitu. Ya memang di setiap sisi, di setiap lini pun orang-orang memegang handphone ya. Tentunya di handphone itu memiliki kuota dan juga karena memiliki kuota mereka banyak ingin tahu terkait perkembangan dunia maupun global gitu. Mereka install berbagai macam platform. Seperti Facebook, mungkin Facebook banyak dipakai oleh generasi boomer ya, pre-boomer atau boomer, dan bahkan milenial dan Gen Z pun sebenarnya masih banyak yang menggunakan. Tapi saat ini penggunaan platform itu banyak di TikTok dan Instagram gitu. Nah, itulah pilihan Bung Adin untuk menggunakan platform Instagram dan juga TikTok sebagai wadah ya. Wadah untuk pembelajaran juga, wadah untuk mengkritisi juga. Tadi satu efek yang sudah disampaikan bahwa kritikan Bung Adin pun didengar ya terkait dengan PJU. Nah, kemudian menarik sebenarnya ketika kita membahas terkait dengan perkembangan platform dan juga generasi Z. Kalau kita kontekstualisasikan dengan demokrasi gitu. Kita berkaca pada pemilu dan pilkada, Bung Adin. Pemilu dan pilkada itu banyak sekali generasi Z yang mungkin mereka hanya mendapatkan konten sepintas seperti itu terkait dengan calon ataupun dengan kontestan pada pemilu maupun pilkada seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan muaranya adalah misinformasi. Mereka melihat hanya sebatas di platform gitu. Mereka tidak menggali lebih dalam, tidak mengeksplor lebih jauh seperti itu. Nah, bagaimana sih Bung Adin ketika nanti kita dihadapkan dengan pemilu maupun pilkada ke depan, Gen Z ini tidak hanya sebatas menerima informasi tidak utuh seperti itu. Bagaimana Bung Adin? Ya, ini sebenarnya dilematis Gen Z ya di era sosial media sekarang. Kalau kita lihat keterbatasan kayak TikTok hanya maksimal mungkin 2 menit, Instagram beberapa menit saja. Mungkin ramainya di YouTube. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, makanya kita sebagai Gen Z itu harus punya wadah, harus punya dasar, yaitu pengetahuan itu sendiri. Ya menurut saya yang paling mendasar adalah logika gitu. Jadi logika itu mencoba membongkar kita bagaimana apakah yang disampaikan ini hoax atau ini sebagai sebuah daya untuk bagaimana para pemilih ini tertarik atau sederhananya apakah ini pencitraan atau tidak. Itu perlu kita kritisin. Kita patut curiga dulu sama siapapun. Patut curiga karena dengan kecurigaan itu memunculkan pendalaman baru. Rasa penasaran ingin tahu. Rasa penasaran gitu. Nah, yang saya tekankan yang pertama gini, saya pertama ngelihat siapa yang bicara dulu. Kenapa saya harus bilang banyak siapa yang bicara dulu? Karena itu akan mempengaruhi dia cara dia berpikir. Gitu. Kayak contoh saya, satu Rocky Gerung, saya lihat cara dia bicara. Kita udah tahu bagaimana biografi dan segala macam. Setelah ternyata pembicaraannya masuk, baru kita cari pakai data. Jangan langsung kita terima. Nah, seringkali kemalasan ini membuat kita merasa, wah, hoax nih. Gitu kan. Oh, ini benar enggak? Memang semua yang didapatkan dari media sosial itu ya kita anggap hanya informasi ya. Bukan sebagai fatwa ataupun apa seperti itu. Karena informasi itu kan sifatnya masih bisa dicari ya. Benar. Bukan satu kebenaran gitu. Makanya lagi kenapa Gen Z itu nggak tertarik ke isu politik? Sebenarnya kalau kita bongkar lebih jauh, Gen Z tertarik. Akan tetapi politik ini
politik ini pasif, bukan dinamis. Kenapa saya bilang? Banyak politis-politis yang omongannya itu ya tertata tapi tidak menyentuh apa yang diinginkan oleh generasi Z dan milenial ini sendiri. Oke. Nah, makanya nanti saya bilang, kehadiran influencer yang di posisinya dia ada di tengah-tengah ini akan mendobrak orang-orang seperti yang memang nggak tertarik ke politik karena gerakannya dia seolah-olah membela ini, dia akan meniru ke situ. Karena lagi dan lagi, kalau saya lihat beberapa data, kita jarang sekali mencari Facebook atau Instagram politisnya langsung. Tapi lebih cari influencer yang membela ini, yang membela itu. Oke, pertanyaannya kita mengkerucutkan, tadi sempat disinggung oleh Bung Adin, bahwasanya Gen Z ini sebenarnya ya, dalam hati mereka, apakah mereka tuh attach terhadap politik atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya kita jawab, jangan saya jawab deh, kita ambil dari Bung Adin aja. Mungkin sekeliling Bu Adin ya, Bung Adin itu ketika melihat bagaimana Gen Z di luaran sana, yang melihat dengan kacamata Bung Adin sendiri gitu loh. Mereka ini cenderung tertarik atau tidak seperti itu? Nah, seperti itu dulu. Sebenarnya gini, sebenarnya mereka tertarik. Oke. Pertama, saya beberapa kali ngobrol baik di media sosial tertarik. Cuman karena politiknya tidak menyentuh langsung ke mereka secara pribadi, kayak lapangan pekerjaan yang sulit. Jadi ada rasa acuh tak acuh terhadap politik itu. Karena semakin bosennya dengan para sensasi pidato yang terlihat seolah-olah memberikan keadilan. Jadi generasi Z itu lebih baik menonton lah. Lebih baik gue nggak dengerin ini loh, daripada gue dengerin ujung-ujungnya juga begitu. Nah, trust itu yang perlu dibangun sebenarnya dari figur politis itu. Itu yang akan menentukan generasi Z memilih atau tidak. Pertanyaan saya sekarang gini, kita tidak bisa menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Yang menentukan adalah partai politik lagi dan lagi. Jadi ada trust di situ. Kita nggak mau dia menjadi bupati, gubernur, presiden. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita disuruh udah langsung gitu memilih ini mau nggak daripada golput gitu. Bung Adin. Bung Adin ini kan secara generasi masuk generasi Z tadi ya. Berat nggak sih bahas politik? Karena politik ini kan nanti akan berkesinambungan dengan demokrasi seperti itu. Berat nggak? Ya karena saya nggak bisa mengeneralisir semuanya. Kalau pribadi saya, karena saya backgroundnya di filsafat, ya maksudnya aktif di berbagai macam dari kuliah dengan beberapa gerakan dan aktif juga membaca buku politik. Jadi menurut saya menarik. Karena kenapa? Lagi dan lagi di zaman sekarang kita dengan ada media sosial ini itu akan membantu arah ke depannya. Kalau kita sebagai generasi Z acuh ada tanda politik, siapa yang akan menentukan bangsa ini? Jadi menurut saya politik itu penting dan menarik. Pertama yang perlu kita bagaimana orang itu biar tertarik dengan politik. Nah, lagi dan lagi saya melihat politik itu sebagai sebuah seni. Jadi politik itu bukan sensasi panggung pemenang menjadi presiden, enggak, tapi adalah seni bagaimana cara kita membongkar kedok di balik itu semua. Nah, saya lebih suka di situ sebenarnya. Gitu. Baik. Kita masuk ke ranah lokalistik. Bung Adin kan banyak sekali istilahnya membaca terkait dengan kondisi perpolitikan seperti itu. Sekarang kita kontekstualisasikan dengan kondisi demokrasi yang ada di Kabupaten Tangerang khususnya. Karena kita berada di Kabupaten Tangerang, kemudian juga kita banyak hidup di sini. Bagaimana sih kondisi demokrasi? Kondisi demokrasi ini kan banyak ya, bisa dipotret dari berbagai sisi gitu. Setelah pemilu dan pilkada, bagaimana sih kondisi Gen Z ini? Kondisi Gen Z setelah pemilu dan pilkada. Oke lah, kita kalau misal sebelum pemilu dan pilkada, mereka banyak akses informasi terkait dengan siapa yang akan mereka pilih, siapa yang akan mereka idolakan seperti itu. Nah, pasca pilkada ini, apakah ada gerakan-gerakan Gen Z untuk ikut mengawal bagaimana kondisi demokrasi khususnya di daerahnya seperti itu? Ada nggak Bung Adin menemukan ini? Ya sebenarnya gini, kalau saya lihat ya lagi dan lagi Gen Z ini kan kalau kita lihat secara lokalistik ya di Kabupaten Tangerang, tidak semuanya orang itu lagi dan lagi peduli juga dengan politik. Itu perlu kita garis bawahi. Karena sebenarnya masyarakat kita itu belum siap juga berdemokrasi. Kalau saya boleh jujur gitu. Kenapa saya bilang masyarakat kita belum siap berdemokrasi? Demokrasi itu salah satu sistem yang memang bukan hanya dilihat dari berbagai macam pemilihan langsung, tapi lihat dari individu yang milihnya. Suara kita rakyat biasa, yang kita pengetahuannya matang dengan politik disamakan dengan orang yang tidak tahu tentang politik itu sendiri.
dia asal nyoblos. One man one vote itu ya? Ya, Oke. itu. Jadi kita dipaksa untuk memilih, padahal dia nggak paham, gitu loh. Otomatis suara dia akan terus banyak. Nah, menurut saya, mungkin salah satu cara untuk bagaimana hidup di seperti di Tangerang, demokrasi segala macam, literasi. Yang pertama perlu kita garis bawah, literasi itu sangat penting. Oke. Apa itu demokrasi, bagaimana kita berdemokrasi yang benar atau tidak. Makanya saya mencoba mengajak kepada anak-anak di Kabupaten Tangerang, baik Gen Z maupun milenial, ada yang nggak suka kita suarakan media sosial. Oke. Tapi satu pesan saya, jangan hoax. Oke. Karena hoax itu adalah salah satu cara untuk memanipulasi orang lain. Gitu. Itu perlu garis bawahi. Makanya kita sampaikan apa yang kita tidak sukai, gitu loh. Tapi melalui data. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bung Adin. Masih terkait dengan literasi tadi yang Bung Adin sampaikan. Sejauh mana Bung Adin ketika di Kabupaten Tangerang khususnya ya, mengakses literasi lah, khususnya untuk bagaimana membuat isi kepala ini benar-benar terisi gitu. Karena ketika isi kepala ini ada isinya seperti itu. Untuk mengkritik pun kita punya pisau gitu loh. Supaya kritik ini masuk dan juga kritik ini konstruktif seperti itu. Akses literasi di Kabupaten Tangerang bagaimana, Bung Adin? Lagi-lagi saya gini, saya hidup merantau ya. Oke. Gitu, perlu digagas, saya merantau. Saya kuliah di Ciputat, walaupun masih Banten. Oke. Di situ saya banyak belajar literasi, diskusi dan segala macam. Dari situ saya lanjut S2 di UI. Jadi menurut saya background itu sangat menentukan. Oke. Apakah di Kabupaten Tangerang nggak ada wadah? Ada. Ada. Cuman lagi dan lagi itu nggak membuat orang tertarik. Pertanyaan siapa yang mau diskusi tentang filsafat politik sederhana? Siapa yang mau tentang debat apa itu politik? Apa itu demokrasi? Nggak ada yang mau orang Kabupaten Tangerang untuk berbicara kayak begitu. Giliran mereka nanti mengalami sengsara, jalanan rusak, lampu gelap, baru protes. Padahal edukasi yang paling mendasar kita mengetahui apa itu politik. Dengan begitu kita bisa mengajak orang lain. Oke. Gitu. Semakin pintar pemilihnya akan menentukan kualitas pemimpin ke depannya. Oke. Itu poin pentingnya. Jadi karena saya hidup berkelana dari zaman S1 sampai S2, jadi saya kembali ke kabupaten. Makanya saya kenapa sekarang fokus di Kabupaten Tangerang, saya kaget. Saya awal kaget. Contoh daerah saya cuma di pesisir utara. Daerah Pakwa Haji. Kalau kita lihat lebih jauh lagi Pakwa Haji dan segala macam itu, dekat dengan Momo segala macam, masyarakatnya berbicara politik aja nggak bisa menyeimbangkan. Gitu loh. Apa yang masalah? Apakah pemimpinnya atau kepala desanya atau segala macam? Lagi dan lagi pendidikan. Nah, sekarang kalau kita berbicara pendidikan, fokus utamanya kemana? Sekarang di Kabupaten Tangerang, apakah ada yang kuliah S1 yang S1 seandainya ilmu politik, filsafat atau segala macam, ujung-ujungnya kerja ke pabrik, ke PT. Jadi itu menentukan cara pandang kita sebenarnya. Karena Tangerang lagi dan lagi kan daerah industri. Betul. Pola pikirnya adalah ya saya kuliah untuk kerja. Gitu ya, semua orang pengen menentukan itu. Tapi fondasi dasarnya kita harus bangun itu, kesukaan dulu. Oke, baik. Karena ya benar yang Bung Adin katakan bahwa demokrasi itu butuh literasi yang bagus, literasi yang cakap, pendidikan yang memumpuni supaya suara yang tadi sistem one man one vote ini apa sih namanya dia seimbang. Bagaimana menciptakan konsep keseimbangan ya mau tidak mau siapa dia, backgroundnya apa, profesinya apa, yang penting dia paham bagaimana negara ini akan dibawa. Kabupaten ini akan dikemanakan, mereka paham seperti itu. Nah, kemudian kita masuk begini, Bung Adin. Bung Adin ini kan seorang content creator. Sejauh apa yang dilakukan oleh Bung Adin, bagaimana masyarakat atau gimana ya pembahasannya? Sejauh mana efektivitas content creator atau influencer itu dapat mengarungi pola pikir Gen Z ya khususnya ya. Karena kita berbicara dengan Gen Z ataupun nanti kalau skup luasnya adalah para pemilih seperti itu. Bagaimana pengaruhnya, Bung Adin? Nah, ini sebenarnya ada dilematis buat saya gitu. Karena gini, saya mau nggak mau harus menggunakan bahasa yang setidaknya seperti orang Tangerang. Yang mudah dipahami, tapi pakai data. Jadi tidak seperti orang yang kaku. Lagi dan lagi itu kita media sosial kita menyeimbangkan siapa yang nonton kita. Karena saya mayoritas di Kabupaten Tangerang, saya membahasakan pakai bahasa di Kabupaten Tangerang yang mungkin nggak semua orang itu mengerti. Contoh sederhana gini. Saya waktu itu nggak bongkar masalah
gaji. Oke. Gaji di Kabupaten Tangerang. Itu tidak ada satupun konten kreator yang menyoroti ke arah situ. Kenapa di Kabupaten Tangerang masalah gaji di bawah 100.000 itu masih banyak? Apa yang menjadi masalah? Apa akar masalahnya? Saya cari datanya, saya bedah permasalahannya di sini. Mhm. Bagaimana bahasa ini untuk bisa diterima Oke. oleh masyarakat Kabupaten Tangerang? Mhm. Mau nggak mau saya harus masuk ke situ, Mas. Oke. Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini menurut saya banyak efek yang luar biasa yang saya terima. Mhm. Artian gini, ya saya nggak karena saya juga kadang jarang beraktivitas banget di Kabupaten Tangerang, Iya. tapi saya melihat polarisasi dari media sosial itu benar-benar efeknya luar biasa. Mhm. Salah satunya banyak, bukan hanya PJU, jembatan Kali Baru. Oke. Kalau Mas ke pesisir utara, Mhm. waktu itu saya awalnya gak tertarik. Setelah saya lihat jembatan Kali Baru itu macet, banyak orang yang hampir nggak kerja gara-gara jembatan itu rusak. Oh. Saya Oke. kesel di situ, Mas. Saya kesel, akhirnya saya kontenkan itu dan situ ramai viral. Disitulah saya akhirnya banyak orang yang mendukung Mas suarakan di Kabupaten Tangerang. Oke. Jadi poinnya adalah saya mencoba memasuki pola pikir Mhm. yang bisa diterima oleh masyarakat di Kabupaten Tangerang. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Banyak sekali hal-hal yang memang bisa dikritisi seperti itu. Iya. Termasuk bagaimana pekerjaan para kepala daerah kita dalam rangka membangun arus transportasi gitu ya, Iya. jalan segala macam gitu. Nah, kita masuk ke begini Bung Adin, konteks terkait kepemimpinan di mata Iya. Gen Z. Kepemimpinan ya. Ya, kepemimpinan di mata Gen Z itu Kalau seperti kita apa menurut Bung Adin? Kalau kita berbicara kepemimpinan lagi dan lagi secara pribadi ya, Mhm. dan menurut saya ini ada sedikit permasalahan juga di demokrasi. Mhm. Kita harus ngebongkar kepemimpinan dari belakang. Oke. Sebelum itu saya mau agak sedikit jurang nih. Siapa yang akan mau milih sebagai wakil presiden? Mhm. Tidak punya pengalaman yang luar biasa, Oke. tapi karena sistem demokrasi seperti itu, ya udah mau nggak mau kita suruh milih. Padahal tipe kepemimpinan kita tidak seperti itu. Dan menurut saya sekarang bukan lagi tentang tipe kepemimpinan, Oke. tapi lagi dan lagi adalah jejak digitalnya, Mhm. track recordnya. Jadi rekam jejaknya bagaimana? Ini yang perlu kita telusuri lebih jauh, Mhm. gitu loh. Oke. Dari rekam jejak kita bisa melihat ini orang mau arah kemana. Pertama kita harus baca buku dia yang dia tulis, baru kita menemukan sifat kepemimpinan itu gimana. Karena kalau saya pengen jujur, saya pengen baik, saya pengen tegas segala macam. Semua ada di pemimpin itu, tapi ketika udah jadi, apakah mereka menunaikan itu? Tidak. Oh, Jadi secara implisit berarti paling tidak siapapun mereka yang akan menjadi pemimpin, paling tidak punya produk pikir seperti itu? Ya, kalau saya lihat minimal otaknya jalan lah, kalau saya pribadi. Oke. Maksudnya berpikir rasional. Oke. Gitu, berpikir rasional sesuai dengan fakta. Oke. Jadi jangan asal ngomong-ngomong, tapi fakta tidak ada. Oke. Mau siapapun presidennya, mau siapapun bupati dan gubernurnya, Oke. eksekusi yang paling penting. Tapi stop kebanyakan pencitraan. Oke. Itu menurut saya. Oke, itu yang pertama berarti kepemimpinan ideal di mata Gen Z ya, Iya. khususnya di mata Bung Adin. Yang pertama adalah terkait dengan produk pikir. Ya, Kemudian ada lagi nggak Bung Adin selain produk pikir? bertanggung jawab sih. Tanggung jawab, oke. Gitu. Yang kedua sih, yang ketiga menurut saya jangan asal jago eksekusi di lapangan. Banyak orang jago ngomong menjadi pemimpin, tapi eksekusi lapangan nol. Eksekusi nol. Gitu. Ini berdasarkan data atau berdasarkan? Dan menurut saya jujur pribadi, saya awal kepemimpinan periode Jokowi pertama, menurut saya Jokowi adalah satu orang yang sangat handal dalam distributif eksekusi di lapangan. Oke. Cuman setelah periode kedua akhirnya ya begitulah. Dan menurut saya Jokowi itu sebagai sebuah ide saat itu ada seorang sipil yang jadi presiden. Itu Gen Z itu melihat wow. Tapi sekarang ya mungkin lagi dan lagi kan. Sekarang politis itu bukan siapa yang mau sipil atau tentara atau siapapun, tapi lagi dan lagi apakah dia bisa berpikir rasional, bertanggung jawab, bisa eksekusi. Oke. Kalau kata Platon satu filsuf Yunani, ya philosophical thinking lah. Seorang yang bisa bernalar kritis, tapi bisa jaga eksekusi di lapangan. Oke, 3 hal itu ya berarti ya, terkait dengan olah pikir, tanggung jawab dan juga eksekusi seperti itu. Karena ya memang masyarakat itu butuh hal-hal konkret seperti itu kan. Iya, pastilah. Konkret dan juga ya yang pasti-pasti seperti itu kan. Karena apa ya? Ketika satu hal seperti tadi olah pikir, karena menurut saya sebagai subjek pribadi, olah pikir itu perlu karena dari olah pikir kita tahu arahnya mau kemana seperti itu. Arahnya mau kemana, kemudian apa yang perlu diperbarui dan apa yang perlu dipertahankan itu kan hasil dari buah pikir seperti itu.
Baru setelah itu kita masuk ke eksekusi mungkin ya, masuk ke eksekusi. Nah, selanjutnya Bung Adin, kita tadi sudah membahas terkait dengan Iya. kondisi ideal seorang pemimpin lah ya, seorang pemimpin. Nah, kemudian mungkin sebelum segmen terakhir kita bicara bukan masalah sepertinya apa ya, ajakan. Gimana sih Bung Adin mengajak saudara-saudara kita, teman-teman pemilih, generasi apapun dia maupun Gen Z, milenial untuk ikut berdemokrasi seperti itu. Tidak hanya menjelang pemilu tapi pasca pemilu. Iya. Ajakannya seperti apa nih Bung Adin Ya, supaya mereka ini intens? sebenarnya juga apa ya, lagi dan lagi kan individualistik ya, lagi Mhm. dan Gen Z ini kan orang yang memang sibuk dalam dunia aktivitasnya, antara lain dia kerja dan segala macam. Oke. Kalau menurut saya sih media sosial itu adalah alat senjata yang paling penting. Makanya Mhm. saya dan lagi itu bersuara keras untuk menindak ketidakadilan Mhm. yang terjadi maupun nasional maupun lokal seperti di Kabupaten Tangerang. Dan Mhm. itu menurut saya efeknya luar biasa. Jadi pasca pemilu juga penting. Mhm. Artinya apa? Mengajak orang untuk ya kita memilih, Mhm. gitu kan. Menurut saya kalau kita golput sebagai anak Gen Z, Mhm. itu sayang. Suara DPT kita sangat besar loh, Iya, iya, iya. gitu. Mungkin hampir 23% Gen Iya. Z itu menguasai. Dan kalau kita lihat, kadang kala Gen Z ini juga butuh edukasi politik yang luar biasa. Oke. Itu dari mana? Media sosial. Oke. Tapi dan lagi-lagi, media sosial ini bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif tergantung individunya masing-masing. Nah, pasca pemilu, media sosial itu lagi dan lagi Ya, sebagai alat kontrol ya. alat kontrol. Oke. Karena Mas, kita berbicara, orang ngedengerin 1 jam seminar, berbicara politik ngantuk. 3 menit, intinya apa, masalahnya apa, jelas, udah selesai. Oke. Media sosial senjatanya. Iya, iya, iya. Kita rangkum 1 jam nih bagaimana, intinya kan cuma berapa menit dia ngomong, Iya, iya. gitu. Memang ya terkait pembahasan ya tadi Bung Iya. Adin bilang ya, terkait pembahasaan. Jadi bahasa yang mudah didengar oleh masyarakat, Ya, bahasa yang mudah diserap, bahasa yang mudah diambil intisarinya seperti ya itu. benar. Nah, tadi kan berbicara harapan, ada nggak harapan apa lagi Bung Adin Ya. selain itu? Selain gencar di media sosial? Harapan saya sebenarnya gini, anak semua generasi Gen Z ataupun milenial, kalau memang merasa ketidakadilan ada apapun di jalanan atau di ruang lingkup sekitarnya gitu, aspirasikan mulai dari sekarang melalui media sosial itu sendiri. Oke. Karena itu adalah senjata kita untuk menindaki atau menyikapi ketidakadilan itu sendiri. Tapi kalau kita diam acuh-acuh, itu akan sangat bahaya. Seolah-olah tindakan itu adalah benar. Oke. Itu saya harap semua, ayo media sosial kita manfaatin. Tapi lagi dan lagi saya berharap nih, sama KPU Kabupaten Tangerang, juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, Oke. maupun yang akan mau milih tahun depan. Betapa pentingnya pemilihan ini buat kedepannya. Oke, Itu oke. sih harapan saya. Oke, di samping ada harapan, mungkin apa ya, tantangan yang Bung Adin Wah. rasakan sampai sekarang, tantangannya apa nih? Kalau berbicara tantangan sebenarnya gini Mas, Oke. tantangan saya sih banyak banget ya. Artinya kan gini, saya itu sendiri Oke. berjuang di media sosial khusus di Kabupaten Tangerang yang menyuarakan beberapa kebijakan-kebijakan. Pasti banyak tantangan, entah banyak ada yang negor, ada yang tidak suka, ada yang tiba-tiba nelpon, ada yang tiba-tiba datangin ke rumah, pernah ada. Oh gitu. Gitu, sampai mau ditawarin apa-apa segala macam, pernah ada. Hapus kontennya ada. Saya bilang, setiap udah saya upload konten itu nggak bakal bisa saya hapus. Oke. Kecuali ada bisa membantah argumen itu, baru saya hapus. Oke. Jadi tantangannya ya enggak pengancaman sih. Jadi ada beberapa yang mungkin karena saya orang Tangerang, mereka tahu rumah saya, akses segala macam. Ada beberapa ya ajakan-ajakan yang sifatnya itu untuk menyenangkan pribadi saya, tapi saya tolak. Oke, oke. Gitu. Berarti seperti ini, kesimpulannya adalah ketika kita bersuara seperti itu, tentunya kan ada orang yang menganggap itu positif, ada juga yang menganggap itu kontra seperti itu. Dan ya tadi pentingnya kita mencari data, mencari teori segala macam. Fungsinya adalah untuk memperkuat pondasi kritikan itu tadi Bung Adin ya. Benar. Kemudian tadi juga Bung Adin menyampaikan bahwa tantangannya adalah banyak sekali yang memang mengunjungi Bung Adin seperti itu. Iya. Nah, itu bukan Tapi untungnya saya udah nggak ada di rumah. Cuman orang tua tuh sering gitu. Gitu. Tapi itu bukan masalah ya Bung Adin? Bukan ya? masalah ya? gitu. Yang mereka mungkin ajakin ngopi, gimana kok bisa dapat data itu? Mereka ngejelasin bukan kayak gitu segala macam. Ya udah. Itu kan hak kita sebagai rakyat untuk mengekspresikan pendapat. Kalau memang itu tidak sesuai dengan pendapat, saya bilang bantah argumen lewat media sosial. Kalau itu sesuai dengan argumen dan membantah argumen saya akan hapus video itu. Oke. Gitu. Ya, menarik teman-teman pemilih bagaimana Bung Adin ini mengekspresikan setiap
kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti itu. Karena lagi-lagi kita tidak bisa vakum ya. Jadi demokrasi ini tidak ada vakumnya. Entah itu sebelum pemilu maupun pasca pemilu kita harus turut menyoroti atau turut ikut nimbrung lah bahasanya nimbrung bagaimana kondisi demokrasi yang saat ini kita rasakan seperti itu. Apakah pilihan yang kita sampaikan pada saat pemilu itu tersampaikan melalui seseorang yang kita pilih. Nah itulah fungsinya bagaimana kita ikut nimbrung yang tadi saya katakan kondisinya setelah pemilu maupun pilkada. Bung Adin, sebelum kita tutup, kita ada pertanyaan cepat. Ya. Ya, kita ada pertanyaan cepat. Ada sekitar 3 lah ya, 3 atau 4 nih. Yang pertama, politik itu membosankan atau menarik menurut Bung Adin? Menarik. Menarik. Oke. Yang kedua, satu kata untuk menggambarkan Gen Z dalam kondisi demokrasi saat ini. Bimbang. Bimbang. Oke. Yang ketiga, lebih berpengaruh mana Gen Z pada saat debat kandidat atau konten di TikTok? Konten di TikTok. Konten di TikTok. Kemudian, apakah golput bisa menjadi solusi? Tidak. Tidak. Sedikit eksplorasinya bagaimana? Kalau golput itu tidak menjadi solusi menurut saya karena apalagi Gen Z ya. Oke. Gen Z itu kalau semuanya golput enak banget gitu kan mereka yang menang gitu kan. Justru menurut saya dengan suaranya Gen Z itu akan mempengaruhi sih. Tapi saya juga pesimis. Ada pesimis akan apa? Apakah ada pemimpin yang diinginkan oleh Gen Z itu sendiri? Nah itu problemnya. Ya mudah-mudahan yang kalau kita sampaikan ya. Kalau nggak ada kriteria mungkin lagi dan lagi. Oke. Itu akan golput sih. Oke. Terakhir, sedikit pesan untuk Gen Z di luar sana, ya kaitannya dengan demokrasi, politik maupun penyelenggaraan pemilu maupun pilkada seperti itu, Bung Adin. Harapannya? Ya satu kata pesan. Pesan saya sih ya Gen Z harus melek politik lah ya. Oke. Karena bensin atau BBM naik itu kan pengaruh dari kebijakan. Kalau kita buta dengan politik, kita tidak menyuarakan, bisa-bisa besok dapur ataupun motor kita makin mahal harganya. Itu akan sangat berpengaruh efeknya buat kita sebagai generasi muda yang saat ini untuk ngebeli rumah aja harganya luar biasa. Oke. Gitu. Itu efek dari kebijakan politik. Oke, Bung Adin, tidak terasa ya, sudah hampir 40 menit kita berbicara terkait dengan politik, demokrasi, dan juga kepemimpinan ideal ya, menurut pandangan Bung Adin. Tadi kita rangkum sedikit ya, bahwasannya ada satu sosok pemimpin yang diidealkan oleh generasi Z, yaitu pemimpin yang mempunyai olah pikir ataupun nalar kritis, kemudian pemimpin yang mampu mengeksekusi, dan juga satu lagi apa tadi, pemimpin yang bisa bertanggung jawab ya. Otomatis ketika dia eksekusi, di situ ada tanggung jawab. Di situ ada tanggung jawab seperti itu. Nah, mudah-mudahan 3 kriteria simple ini dapat dipelajari oleh generasi-generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z, karena lagi-lagi 10-20 tahun ke depan memungkinkan sekali bahwasannya kita akan memiliki posisi atau memiliki amanah ya untuk mengurus satu daerah ataupun mengurus apapun itu yang berkaitannya dengan kepemimpinan ideal seperti itu. Kemudian juga bagaimana kondisi demokrasi di Kabupaten Tangerang, perlunya literasi, peningkatan akses pendidikan ataupun bacaan ya, agar supaya kondisi satu suara kita itu seimbang dengan satu suara seorang dosen, seorang profesor seperti itu kan. Artinya demokrasi ini membutuhkan pendidikan yang sangat kuat, literasi yang sangat banyak seperti itu. Kemudian yang terakhir, harapan dari Bung Adin tentunya untuk para generasi Z ya, dapat memaksimalkan seluruh platform di media sosial. Seluruh platform untuk apa? Untuk ikut ya bahasanya watch ya, untuk mengamati bagaimana kondisi kepala daerah ataupun kondisi kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dapat tereksekusi dengan baik seperti itu, Bung Adin. Terima kasih banyak Bung Adin atas waktunya. Mungkin lain kali kita akan berbicara banyak lagi ya. Sebagai update mungkin ya apa yang telah kita lakukan. Hari ini kita berdua ngobrol, mudah-mudahan banyak didengar, dapat sedikit membuat Gen Z ataupun teman pemilih di sana melek politik seperti itu ya, melek demokrasi, sehingga kita dapat terus mengembangkan atau paling tidak memiliki minat ke arah demokrasi dan politik, sehingga kita mampu untuk menyeimbangkan kebijakan yang dihasilkan oleh kepala daerah seperti itu. Baik, teman pemilih, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.